Nanti kita akan kuliah mengenai gangguan kardiovaskular. Udah ada kuliah mengenai gangguan, ini obatnya. Kuliah mengenai gangguan kardiovaskular sudah? Sudah? Sudah dapat? Oke, jadi nanti lebih mudah gitu ya. Ini LO-nya nanti diharapkan kalian mengetahui, memahami, tidak hanya mengetahui ya, memahami mekanisme kerja dari obat-obat di gangguan kardiovaskular. Ya, setelah itu nanti menganalisis ada interaksi-interaksi obat yang harus dihindari, kemudian juga akhirnya dapat meresepkan obat pada gangguan kardiovaskular. Ya, sebenarnya gangguan kardiovaskular itu yang butuh diobati itu yang seperti apa ya? Apa aja sih penyakitnya ya? Itu ada secara umum 4 besar. 4 besar ini ya, hipertensi, kemudian ada angina, ada aritmia dan gagal jantung. Silakan. Ya. Kemudian obatnya kerjanya bagaimana? Obat yang dibutuhkan apa? Ya, obat yang anti penyakit ini, jadi hanya anti hipertensi, untuk angina anti-angina, untuk aritmia anti-aritmia, gagal jantung, obat gagal jantung. Jadi sebenarnya simple di luarnya, di dalamnya agak nggak terlalu simple ya. Itu. Nah, saya mulai dengan yang anti hipertensi. Untuk anti hipertensi itu sebelum kita masuk ke obat-obatnya harus recall dulu memori tentang hipertensi. Kenapa hipertensi bisa terjadi? Ada yang mau jelasin slide ini? Patofisiologinya aja. Ini gampang, maksudnya dengan melihat gambar ya. Di sini ada, di sini, kemudian ada di sini. Sudah familiar ya dengan ini ya? Ada yang berani menjelaskan mungkin? Belum ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi hipertensi itu, hipertensi itu disebabkan karena secara garis besar dua hal, yaitu adanya peningkatan resistensi perifer, kemudian adanya peningkatan cardiac output. Kenapa ini bisa meningkat? Karena adanya vasokonstriksi. Kenapa vasokonstriksi? Karena ada ini, ada angiotensinogen yang diubah menjadi angiotensin dan berubah lagi jadi angiotensin. Dan ini menyebabkan vasokonstriksi. Kemudian yang cardiac output kenapa bisa meningkat? Ini karena ini kenapa bisa meningkat? Kadang adanya aktivasi dari saraf simpatis atau parasimpatis? Simpatis ya. Jadi meningkatkan simpatis lalu meningkatkan heart rate kita, juga kontraktilitinya meningkat. Kemudian adanya ini peningkatan plasma dan cairan ekstraseluler. Kenapa bisa meningkat? Karena ada retensi Na. Jadi cairannya nggak bisa keluar, menumpuk di tubuh, akhirnya menjadi hipertensi. Ya. Maka dari itu obat-obatan itu nanti, obat-obatan di anti hipertensi akan mentargetkan beberapa poin di sini ya. Gitu. Ya. Ini untuk klasifikasi obatnya ada 5 dari simpatolitik ya, jadi yang melawan efek simpatis, kemudian RAS melawan sinyal-sinyal RAS itu, pathway dari RAS, kemudian diuretik, kemudian calcium channel blocker dan obat-obatan vasodilator. Simpatolitik kalau yang kalian sudah ketahui, parasimpatis itu ada beberapa reseptor ya, nanti diblok, baik yang alfa, yang beta, atau ada yang mix. Kemudian ada yang centrally active di bagian CNS, jadi centrally active ada di otak. Kemudian RAS inhibitors ada 3 ini ya, obat-obat yang termasuk di RAS inhibitor. Diuretik ini sebenarnya ada 5 klasifikasi diuretik, cuman yang hitam ini kita tidak pakai di hipertensi. Yang ini dipakai di glaukoma, kasus mata ya. Yang ini di edema cerebri, di saraf, di otak. Kita hanya pakai hipertensi loop, kemudian tiazid dan diuretik hemat-kalium. Lalu untuk JCB nanti dibagi 2 ini. Vasodilators nanti ada yang bekerja hanya di arteri saja, ada yang di arteri dan vena.
Nah, kita bicara mengenai simpatolitik dulu yang pertama. Nah, simpatolitik ini kan bekerja karena adanya rangsangan adrenergik pada reseptor-reseptornya. Reseptor adrenergik itu ada alfa 1, ada beta 1, ada beta 2, alfa 2. Tempat lokasi reseptor ini beda-beda, ya. Untuk alfa 1 ini dia banyak didapati di vaskular, di arteri. Beta 1 ini didapati di jantung. Beta 2 didapati banyak di paru-paru, dan 2 ini di otak. Nah, obat-obat simpatolitik ini akan mentargetkan reseptor berikut. Ya, seperti saya bilang tadi ada beberapa macam simpatolitik. Nah, kalau dia bekerja di alfa 1 blocker, maka dia akan memblok simpatis di sini. Hasilnya akan vasodilatasi. Jadi memperbesar diameter dari vaskular. Contoh obatnya apa untuk alfa 1 blocker? Ada terazosin, doxazosin gitu. Kemudian yang beta 1 blocker ketika dihambat simpatis, efek simpatis dihambat di jantung, maka heart rate akan menurun ya. Heart rate-nya menurun, kontraktilitas juga akan menurun gitu. Sehingga dia diharapkan nanti bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kemudian berikutnya non selektif. Nah, tadi saya bilang ada beta 1 di jantung, ada beta 2 di paru. Kemudian alfa ada di vaskular. Jadi ketika ini dihambat semua, alfa dan beta dihambat, akan terjadi penurunan heart rate tadi, penurunan kontraktilitas jantung, dan juga ada vasodilatasi. Cuman hati-hati dengan yang memblok beta 2 ini, karena ketika beta 2 di paru-paru dihambat, itu akan menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi obat-obatan yang ada di sini harus hati-hati penggunaannya pada pasien yang punya masalah respirasi. Karena ketika kita mau memperbaiki tekanan darahnya, bisa jadi menyebabkan bronkospasm. Jadi lebih baik ketika ketemu pasien dengan respiratory problem, kita pakai yang kelas yang lain. Bisa beta 1 blocker ya, alpha blocker, atau jangan yang sentral acting. Kalau sentral acting ini juga akan ke paru, dia bisa bronkospasm juga. Nah, kalau yang sentral acting ini dia sistem kerjanya adalah menurunkan norepinephrine. Kalau yang tadi kan ini ngeblok ya. Lalu ini sama nanti karena alfa betanya turun, maka CO-nya turun, kardiak outputnya turun, heart rate turun, vasodilatasi terjadi. Jelas ya? Oke. Kemudian ini ke RAS inhibitor, renin, angiotensin, aldosteron, sistem inhibitor jadinya. Kalian familiar dengan angiotensin kan? Jelas ini pasti udah tahu ya. Dari liver, kemudian liver mensekresi angiotensinogen, angiotensinogen dirubah jadi angiotensin oleh renin oleh kidney produksinya. Kemudian angiotensin dirubah jadi angiotensin 2 ini oleh ACE yang ada di paru, yang jadi masalah di COVID kemarin ya ini. Kemudian ini angiotensin 2 akan dia ke organ targetnya. Ada adrenal, ada renal, ada jantung, ada saraf, kemudian ada pembuluh darah. Semuanya akan meningkatkan tekanan darah ya kalau ada angiotensin. Nah, supaya tidak ada peningkatan tekanan darah, angiotensin 2 ini harus diblok. Caranya gimana? Caranya dengan 3 step di sini. Ya. Pertama, bisa menghambat renin. Jadi ini proses ini nggak terjadi. Step pertama. Kedua, bisa dihambat angiotensin 1 ke angiotensin 2, dihambat di hormon enzim ininya, ACE-nya. Kemudian bisa di sini ketika akan berikatan dengan organ target, kita blok angiotensinnya. Jadi dia obat-obat ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di organ target sehingga angiotensin 2 tidak bisa menempel. Akibatnya efek dari angiotensin 2 tidak akan ada sehingga blood pressure tidak akan naik ya. Nah, ini diuretik. Diuretik itu nanti bekerjanya adalah di ginjal. Jadi dia adalah obat-obatan yang kalau diminum nanti efeknya akan sering tipis gitu ya, karena dia memang menurunkan cairan, mengurangi cairan di dalam tubuh. Ada 3 loop, diuretik, diazid, dan nitrosamine. Bedanya apa? Bedanya adalah tempat bekerjanya. Kalau yang loop diuretik dia kerjanya di sini. Ini apa ini?
Ya, dia di bagian yang tebal dari loop of Handler. Ya, kemudian kalau yang thiazide kerjanya di sini di tahap convoluted tubule. Ya, kemudian yang K-sparing atau hemat kaliumnya, K-sparing itu hemat kalium, dia bekerjanya di ductus collectivus. Bedanya apa? Selain tempat kerjanya, efeknya juga berbeda. Kita lihat di bagian sini, loop of Handler. Normalnya di sini sebanyak 25% Na itu akan direabsorpsi dari lumen tubulus kembali ke sel tubulus. Jadi nggak jadi dikeluarin Na-nya, ditarik lagi balik ke tubuh. Tapi dengan adanya loop diuretik, ini yang 25% tidak direabsorpsi, justru akan dikeluarkan oleh tubuh. Gitu. Nah, Na ini kan akan mengikat air ya, jadi otomatis airnya akan ikut keluar. Gitu. Sedangkan yang thiazide ini di sini normalnya 5% Na akan direabsorpsi. Karena dihambat oleh thiazide, maka yang 5% akan dibuang. Kemudian kalau yang ini K-sparing normalnya hanya 1-2% Na direabsorpsi, tapi karena adanya K-sparing akan dibuang. Maka loop diuretik yang paling kuat adalah diuretik yang paling kuat adalah yang loop, karena dia membuang Na persentasenya lebih banyak dibanding yang lain. Cuman bahayanya adalah dia ini karena dia membuang Na, dia itu punya efek hipokalemia. Karena pada saat natrium itu dibuang, ya melewati ini gitu. Nah di sini dia ketemu aldosteron. Kan kita hanya hambat yang ini, aldosteronnya tidak dihambat. Ini turun ke sini, aldosteron ini akan mencoba menahan Na. Jadi Na-nya diambil lagi, tapi in exchange Na-nya ditarik, kaliumnya dikeluarin. Kalium dari dalam tubuh dikeluarin, makanya menyebabkan hipokalemia. Sehingga pada persepannya nanti loop diuretik ini harus disertai dengan kalium supaya tidak terjadi hipokalemia. Ini dikatakan K-sparing diuretik hemat kalium. Kenapa? Karena dia menghambat aldosteron. Jadi aldosteron yang tadi menarik Na tidak ada, karena Na-nya tidak ditarik. Jadi in exchange K-nya nggak dikeluarin, kaliumnya nggak dikeluarin. Nah, artinya kaliumnya akan tetap di dalam tubuh. Makanya dibilang hemat kalium. Jadi tidak terjadi hipokalemia. Ya. Contoh obat yang sering dipakai loop itu furosemid. Kemudian thiazide ini HCT, hidrochlorothiazide. Kalau yang hemat kalium sering dipakai spironolak. Ini akan sering ketemu di koas nanti ya, akan sering ketemu obat furosemid, hidrochlorothiazide dan spironolak. Kemudian CCB. Kalau CCB ini cara kerjanya adalah dengan menghambat channel kalsium. Kalau diingat-ingat lagi, mungkin kalian masih ingat untuk kontraksi otot, ya kita butuh kalsium masuk ke dalam sel untuk terjadi aktin miosinnya itu supaya bisa berkontraksi. Itu butuh kalsium. Ketika more kalsium akan more constriction dan more contractility. Jadi ketika dihambat, baik di smooth muscle cells ini di vaskular dihambat, ini di heart ini dihambat, maka tidak akan terjadi vasokonstriksi, tidak akan terjadi kontraktiliti jantung yang kuat banget. Jadi dihambat, kontraktilitasnya dihambat, kemudian vasokonstriksinya dihambat. Dibagi dua, bedanya apa? Kalau yang di hidropiridin ini nanti dia lebih berefek di smooth muscle cells, kemudian yang non itu akan lebih berefek di heart. Jadi lebih kuat efeknya di jantung, yang ini lebih kuat efeknya di vaskular. Itu bedanya. Obat-obatannya, ya amlodipin, nifedipin itu yang di hidropiridin, non-hidropiridin, paracetamol dan thiazide. Ada yang familiar sama obat ini? Mungkin orang tua yang sering pakai? Yang mana? Amlodipin. Amlodipin dan nifedipin. Ya. Kemudian yang vasodilator, intinya sih dia melebarkan pembuluh darah gitu aja. Kalau pembuluh darahnya melebar, maka blood pressure-nya akan turun. Simpelnya seperti itu. Caranya gimana?
Caranya dengan melepas nitrik oksid. Nah, ini adalah senyawa yang akan membuat sumur pasang itu relaksasi. Ya, nitrik oksid pernah tahu ya nitrik oksid. Nah, ada yang bekerja hanya di arteri, ada yang bekerja di arteri dan vena. Biasanya digunakan yang nitroglisid. Ini biasanya untuk krisis hipertensi. Kalau minoxidil pernah baca tentang alopecia, nah pakai minoxidil untuk melebarkan vaskular di kulit sehingga merangsang untuk pembukaan. Ya, kemudian ini hanya untuk supaya mudah belajar ya. Kalau ACE itu biasanya belakangnya pril. Kalau ACB sartan, alpha blockers itu osin, beta blockers itu lol, ya. CCB itu bipin, diuretik itu icosamic hydrochloric. Ini baca sendiri aja, nggak kelihatan juga. Ya, ini lebih ke spesifik obat-obatan dan therapeutic use-nya seperti apa. Ada pertanyaan? Lanjut. Anti angina, saya pakai dulu, saya pindah. Ya, anti angina, angina ada yang tahu? Jadi dada dikarenakan dada jauh banget. Ya, dikarenakan penyakit jantung iskemik. Nah, terjadi ketika jantung tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup karena sumbatan pada pembuluh darah koroner. Jadi prinsipnya itu ada ini, ketidakseimbangan oksigen demand dan oksigen supply. Ya, jadi jantung itu berteriak minta tolong dia, tolong diseimbangkan kembali. Caranya dengan apa? Caranya dengan nyeri. Dia merasakan memberikan sinyal nyeri. Obat anti angina itu hampir mirip dengan yang tadi digunakan. Ada vasodilator, kardiodepresan, dan ini mungkin yang baru ya, antiplatelet dan statins. Untuk CCB ini punya dua efek ya. Tadi kan ada yang dihidropyridin dan non dihidropyridin. Ada yang sebagai lebih kuat sebagai vasodilator, ada yang lebih kuat sebagai kardiodepresan. Nah, untuk nitrat intinya tadi apa? Intinya dia membuat vasodilatasi ya, dengan nitrik oksid. Kalau vasodilatasi maka afterload akan berkurang, preload akan berkurang, sehingga jantung akan bekerja lebih santai, menurunkan oksigen demand. Ya kan? Ada yang tahu afterload preload? Ada yang bingung? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu preload? Kembalinya darah ke jantung. Kembalinya darah ke jantung. Jadi darah yang akan dipompa keluar dari jantung itu preload. Afterload? Ya, darah yang ada di sistemik ya. Sekuat apa tekanannya si jantung harus melawan jumlah darah itu, sehingga kalau afterloadnya besar maka beban jantung akan besar karena dia harus melawan tekanan yang tinggi gitu. Nah, selain reduce preload, afterload karena adanya vasodilatasi di arteri dan vena, ini juga nitrat juga menyebabkan vasodilatasi di arteri koroner itu sendiri. Jadi arteri koroner yang ada sumbatannya itu didilatasikan sehingga apa? Oksigen supply-nya bisa lebih banyak. Jadi akan seimbang antara demand dan supply. Harapannya seperti itu. Nah, ini obat-obatan yang sering dipakai short acting, long acting. Nah, short acting ini dipakai ketika akut. Ketika ada pasien dadanya sakit seperti tertimpa beban berat, kita pakai ISBN sublingual. Kalau yang oral nanti dia long acting karena kita butuh cepat, karena kita masukannya secara sublingual. Kemudian ini CCB intinya sama, kita harus menyeimbangkan oksigen demand, oksigen supply, vasodilatasi itu tadi menurunkan preload afterload ya. Kemudian juga untuk yang efeknya ke jantung maka dia akan menurunkan contractility sehingga demandnya akan menurun ya. Balansi oksigen demand supply ini saya mengulang, paham ya. Kemudian beta blockers dia kan menghambat
tadi kan ada di jantung ya, beta blockers ada di jantung, bukan di pembuluh darah, jadi dia bekerja di jantung. Dia menurunkan contractility, heart rate turun, contractility turun, sehingga apa? Oksigen demandnya meningkat. Dan ketika perfusi, karena dia bekerjanya lebih lambat, arteri darah koroner itu akan lebih bisa memperfusi jaringan di sekitarnya dengan lebih baik, sehingga suplainya akan meningkat juga. Ya, ini antiplatelet dan statins. Kenapa dipakai? Karena statins tadi saya bilang ini adalah antidislipidemia. Jadi dia bekerja untuk mengurai kolesterol. Kan kalau iskemik itu disebabkan oleh tromboaterosklerosis. Jadi subatannya itu disebabkan karena adanya trombus dan adanya aterom, lemak dan trombus. Jadi kita hambat menggunakan antiplatelet dan statins. Ya, untuk antiplatelet yang bisa dipakai itu seperti aspirin. Ya, aspirin ini jadi tromboxan A2 ini, kemudian trombin, reseptor ini P2Y12, P2B3A ini terlibat di dalam pembentukan trombus. Sehingga kita blok, kita dihambat. Obat-obatan yang sering dipakai nanti itu aspirin, kemudian clopidogrel yang akan kalian sering dengar di IGD, clopidogrel dan aspirin. Kerjanya ini menghambat siklooksinase, yang ini menghambat reseptor P2Y12. Kemudian statins yang ini adalah untuk mencairkan ini ya, mencairkan lemak di sini. Selain mencairkan lemak, dia juga punya fungsi lain, menurunkan koagulasi, menurunkan platelet activation, juga tadi bisa vasodilatasi juga, dan menurunkan ROS, reactive oxygen species, yang biasanya terlibat dalam proses inflamasi. Statins ada yang pernah tahu, atau atorvastatin, simvastatin, ya, itu contoh-contoh obatnya. Saya belum nulis di slide ya. Ya, ini baca sendiri. Obat gagal jantung. Gagal jantung atau congestive heart failure ya terjadi ketika apa? Ventrikel kiri ini mengalami penebalan di dindingnya, sehingga ruang ventrikelnya menjadi lebih kecil. Otomatis filling capacity-nya, ejection blood-nya menurun. Jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi darah yang keluar sedikit tidak bisa menyuplai dengan baik, dan juga ada penimbunan cairan biasanya di paru, membuat sesak nafas, ya. Kemudian edema di kaki, ya, bengkak di kaki. Obat-obatannya hampir sama sebetulnya. Nanti kita lihat efeknya untuk gagal jantung ya. Obat-obatnya keras, diuretik, dan tambahan ada inotropic agents, dan tetap vasodilator digunakan. Nah ini ada yang mau jelasin gagal jantung dari gambar. Apa yang terjadi pada gagal jantung? Ya, 1, 2. Mau mencoba menjelaskan? Saya mencari target. Saya sedang mencari target. Misalnya ada kehilangan atau aktivitas, itu nanti akan mengurangi fungsi dari sistolik jantung, yang nanti akan mengakibatkan penurunan dari stroke volume sendiri. Kemudian juga yang kalau ventricle compliance itu juga menurunkan fungsi dari diastolic jantung, yang nanti juga menyebabkan stroke volume-nya untuk menurun. Misalnya stroke volume-nya menurun, alhasil cardiac output-nya turun, tapi ventricular output-nya naik.
itu akan mengurangi fungsi dari sistolik jantungnya. Terus juga kalau tadi ada pengurangan atau fungsi dari ventrikular, nanti akan mengurangi fungsi diastolik yang ujung-ujungnya dua ini menyebabkan penurunan stroke volume. Dengan mengurangi stroke volume nanti cardiac output atau curah jantung yang dikeluarkan sama curah darah yang dikeluarkan sama jantung itu akan menurun, dan nanti kondisi ini bisa menyebabkan ya itu ya compensatory reflex ya. Ya, nanti bisa dihambat oleh obat-obatan itu kayak beta blocker, ARB atau ACE inhibitor. Terus nanti juga si compensatory reflex ini akan meningkatkan total peripheral resistance yang nanti ya ujung-ujungnya ke ventricular overload ya. Ya, Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Jelas ya? Cukup jelas. Jadi kenapa tadi mungkin agak terlambat di sini ya, di cardiac output, kenapa bisa menyebabkan compensatory reflex? Karena ketika cardiac output menurun kan suplai darah menurun ya. Jadi bagaimana caranya tubuh organ itu dapat suplai darah yang cukup, maka dia akan mengaktifkan RAS. Jadi dia menyebabkan vasokonstriksi tadi, kemudian jantung lebih cepat bekerja, kontraktivitas lebih tinggi gitu ya. Itu supaya organ-organ dapat suplai yang cukup, karena tadinya dia nggak dapat dari sini karena cardiac menurun, ada output menurun, stroke volume menurun. Jadi dia terpaksa harus mengaktifkan ini. Ini diaktif, maka peripheral resistance tadi, vasokonstriksi terjadi ya, terjadi. Kemudian kalau vasokonstriksi terjadi, maka akan meningkatkan ventricular afterload. Terus begini, lingkaran setan dari gagal jantung. Maka kita harus dikat. Di mana dikatnya? Supaya tidak ini terputus lingkaran setannya. Cut. Oke, cutnya bisa di sini. Dengan menggunakan tadi. Ini tadi belum ada dibahas ya. Beta agonis dan cardiac glycoside. Kalau dari tadi kita ngomongin beta blocker, yang ini agonis. Jadi dia adalah untuk memicu, justru untuk memicu simpatis, saraf simpatis. Jadi jantung akan kontraktivitasnya akan meningkat, inotropiknya meningkat lebih kuat, kronotropiknya juga meningkat lebih cepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan ini stroke volume. Gitu. Begitu juga dengan cardiac glycoside ini sama, ya dia meningkatkan kontraktivitas jantung. Nah, kita juga bisa memutusnya dari sini, hidralazin, nitroglycerin ini tadi vasodilator ya, sehingga ventricular fillingnya lebih bagus. Kita juga bisa putusin di sini beta blockers, ARB ya. Jadi nggak ada compensatory reflex, nggak ada total peripheral resistance. Ini juga jadi hambat dengan obat-obatan diuretik nih. Ya. Jadi lebih banyak dibuang cairan yang menumpuk. Jadi kalau ada misalnya paru-parunya ada edema, kemudian kakinya ditemukan edema, harus kita berikan ini spironolactone, furosemid. Ya, hati-hati kalau yang belum tadi furosemid kita harus tambahkan kalium. Nah di sini adalah untuk membuang cairan. Biasanya akan terus pasiennya bengkaknya di kaki kempes, kemudian paru-parunya improve ya, nggak lagi sesak. Ini adalah tambahan untuk tadi di sini. RAS inhibitor tadi sudah ketemu dengan A, sudah ketemu dengan ARB, dan tapi kita belum ketemu dengan ARNI. ARNI itu adalah kombinasi dari angiotensin receptor blockers dan neprilysin inhibitor. Neprilysin itu apa? Neprilysin itu adalah enzim yang dia itu normalnya dia menghilangkan neuropeptide natriuretic peptide. Nah, natriuretic peptide itu apa sih? Natriuretic peptide itu ada A, B, dan C. Ketika ada dia, maka akan terjadi vasodilatasi, kemudian airnya terbuang dengan baik, anti hipertrofi, kemudian banyak manfaatnya yang bisa menurunkan tekanan darah. Tapi oleh neprilysin ini tuh dihilangkan, dimakan ya. Supaya ini nggak dimakan, maka kita harus menghambat si neprilysin ini. Jadi namanya
namanya neprilysin inhibitor. Obatnya apa? Obatnya sacubitril. Jadi biasa yang diberikan adalah kombinasi sacubitril dan valsartan. Ini sudah dalam satu sediaan, itu sudah kombinasi. Ya, jadi ini juga dia berarti bisa menghambat di sini. Ya, jelas ya? Masuk ke antiaritmia. Oke, antiaritmia ini adalah obat-obatan yang bisa mengatasi ketidakstabilan kelistrikan jantung. Ya, jadi kalau kelistrikan, kita bicara kelistrikan jantung itu ada nodus SA yang terlibat di sini dan nodus AV. Bisa simpelnya itu bisa dibagi dua, supraventrikular dan ventrikular. Walaupun akan ada banyak sekali tipe aritmia, ada yang bradikardi, ada yang takikardi. Bradikardi nanti ada AV block derajat 1, 2, 3, ada left bundle brace block dan sebagainya. Dapat ya. Terus supraventrikular dan ventrikular. Kalau yang supraventrikular berarti dia di atas ventricle, yaitu di atrium atau dari nodus AV-nya. Kemudian yang ventrikular yang berasal dari stratum Purkinje yang ada di ventricle, bukan dari nodus. Ini obat-obatnya ada kelas 1, 2, dan 5. Ada 3 kelas dengan cara kerja mekanisme kerja yang berbeda-beda. Kelas 1 dia menghambat sodium channel. Kelas 2 itu beta blocker. Kelas 3 potassium channel dihambat. Kelas 4 calcium channel blocker. Ini tadi sudah ya. Ada 2 macam. Kemudian bisa lanjut nanti. Kelas 1 dibagi 1A, B, dan C. Kita harus recall lagi tentang kelistrikan jantung, depolarisasi dan repolarisasi. Ada yang masih ingat? Ada? Mau jelasin? Masih ada banyak waktu ya? Belum ya? Tinggal sedikit sih slide-nya. Cari lagi. Tadi sudah laki ya? Master kuat di bumi. Pada fase yang keempat itu kan pertama potensialnya tuh ngalamin crash dulu dong, terus peningkatan dimana nanti di situ NA-nya ngalamin depolarisasi, kemudian pada yang fase 1 nanti pas depolarisasi kaliumnya masuk juga, terus nanti di situ ada pengeluaran di bagian kalsiumnya, terus nanti klorida yang kayak itu kalium, CA itu kalsium. Oh, dikasih klorida. CA itu kalsium. Nggak ada klorida. Kan pas stres terus naik kan, itu natriumnya masuk. Terus baru kaliumnya juga masuk juga. Terus lalu kalsiumnya kan, kalsiumnya turun terus. Kalium
kaliumnya keluar dulu, baru kalsiumnya masuk, terus kaliumnya keluar lagi, baru rest lagi. Setuju? Setuju? Setuju ya. Ya, jadi dimulai dari, sudah betul ya. Dimulai dari resting potensial di sini itu kalau voltasenya dia minus ya, minus 80. Tapi ini keadaan dia istirahat sebetulnya, walaupun minus dia istirahat. Nah, ketika Na masuk, ini akan terjadi peningkatan voltase ya, dari minus sampai plus gitu. Tapi untuk bisa sampai ke 0, di mana ini potensial aksi terjadi, maka harus ada yang ion plus yang dikeluarkan untuk menurunkan dari plus sampai ke 0. Ion plus yang keluar adalah K, kalium, bukan klorid ya. Kaliumnya keluar. Kemudian baru dia di ambang batas 0, terjadilah potensial aksi di fase 2 ini. Setelah fase 2, ini fase repolarisasi, dia akan kembali ke resting potensial. Gimana caranya dia kembali? Kembali dia akan mengeluarkan kaliumnya. Nah, kemudian kembali ke resting potensial, keadaan istirahat, gitu ya. Nah, kelas tadi 1, 2, 3, 4 itu menghambat di sini, kecuali yang dua juga menghambat sebetulnya secara tidak langsung dia akan menghambat. Nah, kelas 1 itu akan menghambat natrium channelnya terhambat, sehingga apa? Sehingga depolarisasinya akan lebih lama ya, dia akan memperpanjang depolarisasi, sehingga ketika depolarisasi lebih lama berarti kontraksinya akan diperpanjang, sehingga apa? Heart rate-nya menurun apa meningkat? Menurun ya, gitu. Jadi kelas 1 nanti dibagi menjadi A, B, C, itu tergantung kekuatannya dalam memblok natrium di sini. Tapi intinya sama, yaitu dia memblok natrium di sini sehingga depolarisasinya menjadi lebih lama. Kemudian yang kelas 2, beta blocker. Ini dia secara tidak langsung beta blocker itu nih, beta blocker ini dia akan pergi ke sini, ke kanal kalium, dan dia akan memblok keluarnya kalium dari dalam sel ya, di fase 3, sehingga bukan di fase 1 tapi fase 3 yang diblok. Sehingga kalau fase 3 diblok di sini, maka mati. Oh, Indonesia Raya. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan. Ketika fase 3 diblok, ini maka repolarisasinya akan menjadi lebih lama ya, sehingga dia kembali ke sininya juga lebih lama. Akibatnya heart rate-nya juga akan meningkat. Ya. Kemudian kelas 3 ini dia juga kelas 3 ini dia juga kalium channel blocker, kerjanya sama ya, kerjanya sama di kalium channel. Kemudian kelas 4 itu calcium channel, nah dia bekerjanya di fase 2 ya, itu akan menyebabkan tadi kontraktilitasnya menurun. Kan calcium channel blocker kita sudah belajar ya tadi ya, saya skip. Kemudian yang terakhir adalah yang miscellaneous itu ada digoxin, ada atropin, ada adenosin. Digoxin tadi sudah ya sebetulnya, tadi dia adalah cardiac glycoside. Digoxin ya, meningkatkan kontraktilitas. Jadi digoxin ini dipakai untuk bradikardi atau takikardi? Bradikardi. Bradi atau taki? Bradi. Yang ditingkatkan hanya inotropi, bukan kronotropi. Jadi
Jadi dia hanya meningkatkan kontraktilitas tapi tidak frekuensi. Kenapa frekuensinya tidak? Karena di sini ternyata dia itu merangsang asetilkolin. Asetilkolin itu neurotransmitter di muskarin. Muskarin itu reseptor di parasimpatis toh? Parasimpatis atau simpatis? Bisa dua-duanya. Muskarin yang di otot jantung. Muskarin ini ada dua sih, parasimpatis dan simpatis. Tapi kalau yang di otot jantung dia parasimpatis. Jadi dia akan memperlambat. Jadi dia mengaktifkan muskarin ini. Akibatnya jantung akan lebih lama. Kontraksinya heart-nya menurun. Gitu ya. Jadi dia termasuknya chronotropik negatif. Kemudian atropin. Atropin ini dia kerjanya menghambat di sini. Nah, kalau muskarin ini dihambat, berarti jantung akan lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Berarti dia digunakan untuk penyakit apa? Bradi atau takikardia? Bradi. Kemudian adenosin ini sebaliknya, dia akan menstimulasi di sini, menstimulasi reseptor ini A1. Ya, jadi A1 itu berkaitan dengan muskarin 2. Jadi dia juga akan menstimulasi parasimpatisnya. Ya, jadi adenosin ini juga untuk yang takikardia karena dia memperlambat heart rate. Ini obat-obatnya. Kalau mau tahu lanjut, ini ada kelas 1, A, B, kelas 2, 3 bisa harus ya. Oke, sekarang masuk ke interaksi obat. Ketika meresepkan obat itu harus hati-hati dengan obat yang memiliki mekanisme kerja yang sama. Itu makanya menjadi penting kenapa kita harus tahu mekanisme kerja dari obat. Nah, yang pertama itu bisa menyebabkan hipotensi itu jika beta blocker dan CCB ini dikombinasikan karena dua-duanya itu punya efek. Kalau yang beta blocker yang non selektif ya, gitu ya. Jadi alpha beta itu dia menurunkan heart rate dan juga blood pressure. Jadi ketika dikombinasikan efeknya akan hebat sekali. Gitu. Kemudian ini juga bekerja tadi sama di RAS system, jadi sama efeknya, bisa menyebabkan hipotensi juga. Lalu ini bisa menyebabkan perdarahan, ya warfarin dan aspirin tadi sama-sama bekerja di penghambatan trombus, pembentukan trombus, sehingga ketika ada perdarahan maka akan lebih sulit berhenti. Ya, gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini bisa menyebabkan hiperkalemia. Kombinasi dari inhibitor ARB kemudian diuretik hemat kalium. Jadi semuanya ini menahan kalium di dalam darah. Jadi ada hiperkalemia, termasuk heparin dan diuretik hemat kalium. Kemudian CHF dengan edema, NSAID ini ternyata dia menahan natrium juga di dalam tubuh sehingga membuang natrium sehingga ketika dia menghilangkan efek diuretik ini. Jadi dia membuangnya. Dia membuang natrium sehingga diuretik ini tidak berefek. Jadi ketika digunakan dengan CHF dengan edema nggak ada efeknya. Jadi nggak signifikan perubahannya pada pasien, tidak memperbaiki keadaan. Kemudian pioglitazone dan CCB ini, pioglitazone ini obat DM, tapi dia terkenal bisa menyebabkan CHF. Ada banyak jurnalnya tentang pioglitazone. Ya. Pioglitazone dan kombinasi dari CCB atau beta blocker itu ketika digunakan bersamaan, yang satu menyebabkan CHF, yang satu relief CHF, nggak akan ada bedanya. Sama aja bohong. Iya, ya. Sudah. Saya kira itu diharapkan setelah ini nanti kalian sudah paham mekanisme kerjanya, kemudian distribusikannya. Ada pertanyaan? Saya kira cukup, tidak ada pertanyaan ya. Ya, terima kasih semuanya kepadanya. Selamat pagi.